الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Telah kita pelajari di dalam aqaid dan sudah menjadi i'tikad kita bahwasanya ilmu Allah Ta'ala itu meliputi, menta'aluki sekalian asya'a. Artinya Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang wajib, yaitu seperti dirinya dan sifatnya, dan mustahil, yaitu lawan yang wajib, dan segala yang harus, yaitu segala barang yang mungkin. Maka setengah daripadanya yang mungkin itu ialah manusia dan ahwalnya. Kita, kata beliau, telah mengetahui semalam itu bahwasanya ilmu yang manfaat ialah ilmu yang bisa menumbuhkan rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ilmu yang manfaat. Itu ilmu yang menumbuhkan rasa takut. Lalu rasa takut itu kayak apa supaya tumbuh? Supaya tumbuh rasa takut itu, yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat ilmu. Jadi kadang mungkin kita takut kalau Allah Ta'ala itu kadang mengetahui kita Allah Ta'ala itu bersifat ilmu. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat ilmu itu mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, kata beliau. Muta'allikun, yaitu bertakluk, menakluki akan tiap-tiap sesuatu. Muta'allikun fi kulli syai'in al-asya', apapun. Nah, kita belajar tauhid dulu lah pulang. Tidak usah belajar ilmu hakikat berhemat-hemat, ini belajar ilmu tauhid je perai, belajar ilmu ma'rifah, ilmu nur dipelajari, tauhid kada dipelajari. Salah. Belajar ilmu hakikat kayak apa? Musyahadah. Kalau kada belajar ilmu tauhid, kayak apa rasa takut timbul kalau orang itu kada belajar ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid satu aja belajar ini. Sifat ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu ilmunya meliputi akan tiap-tiap sesuatu. Meliputi. Arti meliputi tiap-tiap sesuatu itu menguasai akan tiap-tiap sesuatu. Yang halus, yang ganal, yang kelihatan, yang kada kelihatan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meliputi. Allah Ta'ala itu bukan bertakluk dengan makhluk aja yang mungkin, namanya kita ini mungkin ada, mungkin kada ada. Tetapi Allah Ta'ala itu mengetahui juga sifat Allah Ta'ala yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah Ta'ala itu diketahuinya. Bahwasanya Allah Ta'ala itu wajibul wujud, wajib adanya, diketahui oleh ilmunya. Bertakluk dengan yang wajib namanya, bertakluk dengan yang mustahil, Allah Ta'ala itu ilmunya. Bertakluk dengan yang mustahil artinya Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya tidak ada zat lain yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Tidak ada kudrat lain yang sama dengan kudrat Allah Ta'ala. Mengetahui Allah Ta'ala itu tidak diperanakan dan tidak beranak, diketahui oleh ilmunya Allah Ta'ala. Seperti itu. Yang harus diketahui oleh Allah Ta'ala. Dalam ilmunya Allah Ta'ala kita sebelum dijadikan, diketahui oleh Allah Ta'ala. Sesudah dijadikan, diketahui oleh Allah Ta'ala. Habis dijadikan, dimatikan, diketahui oleh Allah Ta'ala. Itu namanya takluk ilmu itu akan tiap-tiap sesuatu. Meliputi Allah Ta'ala itu. Nah, pian musyahadah di sifat ilmu ini aja sudah. Maka timbullah pian itu rasa khauf nanti. Rasa takut. Bahwasanya tidak ada napas kita ini keluar sedikit pun. Kecuali di dalam napas itu diketahui Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang napas ini akan masuk ke dalam kecuali kadarnya dan waktunya diketahui oleh ilmunya Allah Ta'ala. Walhasil tidak ada yang luput daripada ilmunya Allah Ta'ala. Itu dimusyahadahkan ilmunya Allah Ta'ala tadi. Jadi kalau kita belajar sifat ilmu Allah Ta'ala itu bersifat ilmu,
artinya mengetahui, lawannya jahil artinya bodoh. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in ilma. Dalilnya misalnya seperti itu. Ya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu mengetahui oleh Allah Ta'ala. Dalilnya itu dirasamakan innallaha ala kulli syai'in. Belajar innallah itu huruf in adalah litakid, untuk taukid. Bujuran lah bahasa kita itu. Bujuran Allah Ta'ala itu sebenarnya Allah Ta'ala itu mengetahui. Ala ditambahi lagi ala kulli syai'in. Syai'in artinya sedikit yang kelihatan, kada kelihatan, kada diketahui oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ini mengetahui itu cukup ininya aja kita ketahui, luarnya aja kita ketahui. Seperti ini misalnya, luarnya aja kita ketahui. Yang ini luarnya aja kita ketahui. Tapi Allah Ta'ala itu mengetahui yang di dalamnya. Di dalamnya lagi itu diketahui Allah Ta'ala. Walaupun ini dilebur sampai jadi debu, di dalam debunya itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Seperti itu pian belajar sifat ilmu itu. Jadi pian kau merasa makan di dalam tarikan napas pian, di dalam gerak pian, di situ ada asrar namanya ilmu Allah Ta'ala. Kada mungkin barang ini bergerak ke sini kecuali diketahui oleh ilmunya Allah Ta'ala. Kada mungkin berpindah ke sini kecuali diketahui oleh ilmunya Allah Ta'ala. Kada mungkin anak turun ke bawah kecuali diketahui oleh ilmunya Allah Ta'ala. Dan seluruh jiwa kita ini, raga kita ini diliputi oleh ilmunya Allah Ta'ala. Jadi orang yang ahli dalam musyahadah ini, maka timbullah rasa khauf di dalamnya itu. Bergeritik sedikit, kada bisanya. Kecuali dia mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui akan geritik hatinya tadi itu. Diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang karam di sifat ilmu ini, karam tenggelam dalam musyahadah ilmu ini, maka tidak sedikit pun di hatinya itu berpindah daripada mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dia yakin bahwasanya dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya ini diketahui oleh Allah Ta'ala. Bahkan rambutnya itu, di dalam rambutnya itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah bedanya sifat makhluk dengan sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk mempunyai sifat ilmu juga, tapi kita sekedar mengetahui di luarnya aja. Kada sampai ke dalam mengetahuinya, tapi Allah Ta'ala mengetahui sampai ke dalam. Jadi orang memuji kita, kada tahunya, sekedar melihat jahirnya aja. Orang mahina kita, sekedarnya mahina yang perbuatan kita zahir aja, tapi kada tahu yang di dalam kita ini. Bujurankah kadakah? Kada tahu. Nah, dalam beribadah sama kayak itu kita mengangkat takbir, kita beribadah, kada ada lagi harapan untuk manusia itu, karena manusia ini kada tahu sempurna dan kadanya, dan kada tahu juga inya memberi balasan. Artinya manusia kada bisa apa-apa, kada bisa inya memberi balasan, kada bisa juga inya itu menyiksa kita, dalam arti memberikan mudarat dengan kita. Dalam beribadah tadi, pandangan hati kita bahwasanya kita ini dipandang oleh Allah Ta'ala, dilihati oleh Allah Ta'ala, diketahui oleh Allah Ta'ala, baik luar kita, dalam kita diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasamlah sifat ilmu tadi pada kita, rasamlah mesra'lah sifat ilmu tadi pada diri kita, sebagaimana rasamnya banyu bilainya karena tisu. Ini merasam sebijian, sehingga kita itu kalau duduk kita itu merasakan kita ini, duduk kita ini diketahui oleh Allah Ta'ala. Seluruh yang ada pada diri kita ini diketahui oleh Allah Ta'ala. Merasa kita senantiasa diintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diketahui terus, diawasi terus oleh Allah Ta'ala. Maka duduknya kita di makam ilmu ini, namanya duduknya kita itu di makam muraqabah namanya. Merasa diintai, dilihat Allah Ta'ala. Bukan jahir saja, tetapi sampai ke batin-batin pun dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi rasamlah sifat ilmunya tadi. Jadi kalau kita belajar sifat 20, harus sampai rasamnya itu belajar. Ya, memang belajar 3 wajar aja kita lah. Allah Ta'ala mempunyai sifat 20 yang wajib. Hafali wujud, kidam, baka, mukhalafatul hadis, kiamuhu binafsi, sampai akhir ya Ustaz. Nah, kami cara merasamkannya ini kita belajar dengan guru. Cara merasamkan sifat ilmu ini dari satu ayatnya kita belajar. Seperti tadi innallaha ala kulli syai'in ilma, innallaha ala kulli syai'in alim ilma, atau innallaha sami'un alim. Itu jadi pelajari, tapi dirasamakan. Benar-benar dirasamakan, ditafakurakan seperti apa garang ilma kulli syai'in itu apa garang? Dirasamakan.
Sampai benar-benar kita merasakan arti kulli syai'in itu apa. Sehingga terbukalah hijab kita, mengetahuilah kita ilmunya Allah Ta'ala itu meliputi akan diri kita. Kalau yang wajib itu pasti Allah Ta'ala mengetahui sifatnya yang wajib. Allah Ta'ala ini wajib mawjud. Allah Ta'ala ini kada boleh bersifat adam, kada boleh sama dengan makhluk. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ini mengetahui yang mungkin. Yang mungkin, mengetahui mungkin lagi ya kita selesai. Alam ini mungkin namanya. Harus tahu. Ini ditakluki oleh ilmunya Allah Ta'ala. Makanya sifat Allah Ta'ala itu bertakluk kepada yang wajib, kepada yang mustahil, dan kepada yang harus, dan bertakluk kepada yang mungkin. Yang mungkin, yaitu kita makhluk ini. 4 takluknya. Sifat yang wajib Allah Ta'ala, sifat yang mustahil, sifat yang harus, dan yang mungkin, yaitu makhluk. Diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ini sebelum kejadian diri kita ini, sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi runtunan ilmunya itu seperti itulah runtunan ilmunya. Ulun contohkan sebelum mustahil ilmu Allah Ta'ala berurutan, tetapi kadang ilmu Allah Ta'ala berurutan. Sebelum kita ini dijadikan itu sudah diketahui oleh Allah Ta'ala akan terjadinya kita ini. Maka itu juga dengan Nur Muhammad itulah. Ini banyak kisah Nur Muhammad, haruslah orang di mana-mana berkisah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sama diketahui pada masa ajalinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dah akan dijadikan. Seluruh makhluk ini dari awal kejadian sampai nanti hari kiamat itu sudah di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Sudah diliputi oleh ilmunya Allah Ta'ala. Termasuk kita Ustaz. Sudah di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Lain kita hendak melukah yang malam ini berencana esok maulah itu kita. Tapi Allah Ta'ala ada. Dari awal dijadikan, makhluk pertama dijadikan yaitu Nur Nabi Muhammad SAW itu tak diketahui oleh Allah Ta'ala di masa ajalinya. Artinya ajali itu di dalam ilmunya Allah Ta'ala diketahui sudah. Jadi jangan disampaikan Nur Muhammad itu kadim kada. Karena memang dalam ajalinya memang sudah ditakluki sama dengan kita. Cuman Nur Muhammad itu awalul makhlukin barajabil alam. Seluruh makhluk ini, dunia apapun yang terjadi ini sampai hari kiamat itu sudah di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Kita supaya kita aja musyahadah kalau kisah Nur. Nah lalu kita ini di dalam masa ajalinya diketahui oleh Allah Ta'ala akan dijadikan. Lalu ditaklukilah iradat namanya Ustaz. Iradat. Mentakluki, dikehendaki kita ini dijadikan. Nah lalu dijadikanlah kita ini di dalam ilmu iradatnya Allah Ta'ala. Bertakluk iradat itu kepada yang mungkin juga. Nah iradat itu ditakluki, lalu kita ini dijadikan. Di dalam ilmunya Allah Ta'ala itu misalnya bentuknya orang ini putih. Dalam iradatnya setelah ditakluki oleh ilmu. Ini urutan belajar aja Bang lah, belajar ilmu tauhid ditakluki mengenal diri ngarannya. Kita ini ditakluki oleh iradat orang ini putih. Nanti lahir di rahim ini, tempatnya di sini lahirnya, waktunya ini. Mbah itu bentuknya seperti ini, hitam orangnya misalnya panjangnya sekian. Bulu awaknya itu sebertaan ditakluki oleh iradat dah, dikehendaki seperti itu bentuknya. Contohlah seperti ini sudah misalnya lah, ditakluki bentuknya itu sudah di dalam gambaran bahasa kita tuh. Lalu ditaklukilah oleh kudrat Allah Ta'ala, maka jadilah orang tadi itu seperti itu, keluarnya sekian jam sekian, ditakluki oleh iradat kun jadi orang itu. Ini dalam urutan ilmu aja Bang lah. Mun Allah Ta'ala itu tetap kun payakun. Maksudnya dalam kita belajar mengetahui, mengenal diri kita ini sebelum kita ini terjadi dan sesudah terjadi itu ditakluki oleh iradat kudrat ilmunya Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala, iradat kudrat muncul kita seperti itu. Ibarat orang hendak menulis, ada hendak menulis huruf A, cuma A-nya tuh belum keluar. Lalu iradat menentukan A-nya besar, tulisannya Anang. Hurufnya besar, Anang, andakannya di sebelah sini, buku ini andakannya ditakluki oleh kudrat. Lalu jadilah Anang tadi tulisannya. Paham kira-kira? Nah kita ini setelah dijadikan itu tetap ditakluki oleh ilmunya Allah Ta'ala, ditakluki oleh iradatnya Allah Ta'ala, ditakluki oleh kudratnya Allah Ta'ala. Jadi kada bisa lepas kita ini. Walaupun sudah dijadikan, walaupun sudah terjadi, ilmunya Allah Ta'ala tetap meliputi lawan diri kita, namanya meliputi. Artinya kada terpisah, ilmu Allah Ta'ala tetap diketahui. Jadi setiap makhluk apapun diketahui oleh Allah Ta'ala, ditakluki oleh iradatnya, ditakluki oleh kudratnya. Sehingga kita itu kalau merasa makan tuh mudah.
bahwasanya diri kita ini senantiasa dilihati Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita ini bergerak, itu adalah sudah kehendaknya Allah Ta'ala. Kalau kita ini mampu melakukan sesuatu, itu sudah kudratnya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita merasa makan memusahadakan sifat ilmunya, sifat iradatnya, sifat kudratnya, maka kita tetap dalam keadaan fana dengan diri kita tadi. Ingat dengan Allah Ta'ala tadi, takut dengan Allah Ta'ala tadi. Kadang merasa tumbuh di dalam diri kita itu, merasa kita nang berilmu, merasa kita nang mengetahui, merasa kita nang mampu, merasa kita nang berkehendak. Kadang maka dalam keadaan itu fana namanya kita itu pada sifat ilmunya Allah Ta'ala, pada iradatnya Allah Ta'ala, pada kudratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini, musyahadah terus seperti ini, dia dalam tetap kepanaan, kepakiran dirinya kada berisi apa-apa. Maka makam orang ini makanya la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Masuklahnya di dalam makam la haula wala quwata illa billah tadi. Nah, lalu di makam la haula ini diyakininya terus. Sehingga timbullah keyakinannya karena tajalli itu sifatnya Allah Ta'ala tadi, sifat ilmunya, sifat iradatnya tajalli. Maka orang ini hidupnya banyak tawakal dengan Allah Ta'ala. Malunya meminta malu karena apa? Karena Allah Ta'ala itu mengetahui sudah dengan keadaannya, baik zahirnya dan batinnya. Bila inya beribadah, kadadanya mengharap minta puji manusia, kadada. Riya dengan manusia, kadada. Kenapa? Karena manusia itu pun yang diharapkan itu berhajat juga dengan Allah Ta'ala. Karena makhluk juga hukumnya. Maka dia pun berhajat dengan Allah Ta'ala. Jadi untuk apa kita ini berhajat, dan orang yang berhajat sama-sama fakir, berhajat kepada fakir juga. Itu itikat batin kita supaya kita ini jos batin kita itulah. Mantap batin kita ini. Artinya dipuji orang, kada apa-apa. Dihina orang, kada apa-apa. Karena apa? Karena sudah mesra ada sifat ilmu tadi dengan kita. Dia manusia memuji, dia pun kada tahu dengan keadaan kita. Nah, dia menghina kita, dia pun kada tahu keadaan kita yang sebenarnya. Jadi kalau rasam ini tekurhingnya bahasa kita itu, dipuji orang kada tak angkat juga, dihina orang kada rendah juga. Karena apa? Karena hatinya kosong sudah, yaitu dipenuhi dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perasaannya sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia tetap berpegang tenggelam dalam ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Jadi orang ini apa namanya bahasa kita itu, santai aja sudah, santai aja. Ini hanya disambat orang gagal tuh mencalik kena mama yang sidin. Adiknya juga menentukan ya lah, ada menentukannya Ustaz. Adiknya menentukan. Jadi kalau calik-caliknya orang-orang ini lah kalau dia tahu itulah, kalau tahu itulah, kada putus asa ya lah, kada putus asa dalam artian mungkin di dalam ilmunya Allah Ta'ala aku ini seperti ini bang ya. Artinya munnya gagal ditulak bibinian itu selesai, jangan berputus asa, masih ada aja yang lain. Jangan, akhirnya kada diterima orang sabar aja kita, masih ada aja yang lain. Ada itu aja yang lain. Jadi kita kada sedih. Mudah-mudahan kita bisa setelah ini selesai nyaman tuh berdiam, di kamar lah. Bebinian berdiam lah, nggak ada yakin bini kelaparan di rumah. Orang lagi ini berdiam terus di kamar yang belajar di Masjid Raudul Jannah ini pinaranai. Kada berusaha lagi bini anak menangisan kada makan. Lah salah ini. Kita yakin bini nang kada yakin. Ini kita bujur aja yakin artinya bertawakal bujur dengan Allah Ta'ala. Sabar aja menyai Allah Ta'ala tahu aja. Tahu kita kada begawi. Tahu aja bujur, cuma keyakinan kita dengan bini beda. Beda dalam artian bukan keyakinan, artinya mentahkikkan, meyakinkan itu beda. Ya lah. Jadi yang benar-benar tahkik itu Ustaz apabila kita ini sudah dilihatkan, sudah kita bisa merasakan bahwasanya kita ini pernah melihat akan kenyataan diri kita ini diintai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita merasa diintai, dilihat Allah Ta'ala aja belum lagi. Tapi kalau kita kena merasa bahwasanya kita ini lenyap dalam pandangan Allah Ta'ala, kita itu merasa mengetahui akan dilihatkan oleh Allah Ta'ala yang bujur-bujur di dalam hati itu, ilmunya Allah Ta'ala menakluki kita, maka kita itu seperti orang yang halus. Seperti ini di hadapannya. Seolah-olah kita tuh memandang diri kita tuh seperti ini dengan diri kita seorang. Kita pandang halus diri kita itu setelah rasa diitihi terus oleh Allah Ta'ala. Rasa dilihat terus. Jadi bergeritik sedikit.
kita itu ketakutan. Tapi kalau kita memandang ilmunya Allah Ta'ala yang dilihatkan, kita senyum. Kenapa? Kita kadang mau lagi putus asa, karena sudah dilihatkan ilmunya Allah Ta'ala di batin niat kita, dibukakan Allah Ta'ala di batin niat kita. Nah ini bisa terbuka, inilah kadang-kadang kita itu dibukakan kasab di waktu itu. Kita ini melakukan perjalanan kita ini sudah melihat kita. Kenapa? Karena memang bertakluk dengan diri kita ini asalnya dari alam ajali sampai mati, karena itu sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Lalu dibukakanlah ilmu Allah Ta'ala itu di basirah kita ini, sehingga kita itu bisa melihat akan yang terjadi pada diri kita itu. Bisa dibukakan karena memang sudah terjadi di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Kita ini tinggal menjalani. Lalu Allah Ta'ala hendak menampakkan, kita bisa dilihat, namanya kasab kita itu. Bisa juga kasabnya dengan makhluk yang lain, bisa jadi ya waktu dibukakan tuh. Bisa juga ada kasab-kasab, bisa juga ada ditahu apa-apa, cuma hati ini rasa di hati Allah Ta'ala terus ada juga. Jadi ada kalau kita waktu karam di sifat ilmunya itu, kita ini bisa melihat yang kadang dilihat orang, Ustaz. Bisa kadang dilihat orang. Bahkan kejadian diri kita bisa kita melihat, diberikan sirnya, bila kadang dilihatkan diberikan sirnya itu yang akan terjadi itu. Nah, makanya jorong wali itu dia bisa kasab tahu dengan ulunnya. Memangnya dibukakan, melihat dia. Nah, di waktu dia bertakluk dengan ilmu, dia kada bisa ilmu. Yang tahu itu Allah Ta'ala, sehingga terbukalah ilmunya Allah Ta'ala tadi, sehingga akan setiap sesuatu itu dia melihat. Jin bisa melihat, orang ini hendak mati, dia tahu karena diberitahu sirnya tadi. Karena memang sudah manusia ini umurnya sudah ditentukan Allah Ta'ala, waktunya makan sudah ditentukan Allah Ta'ala, kapan dia itu guring sudah di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Jadi orang yang karam di dalam ilmunya ini bisa jadi orang itu kasab, bisa jadi ia merasa dirinya aja dilihat Allah Ta'ala taruh seperti itu. Nah ini maksudnya dipakai untuk kita beribadah, Ustaz, bukan untuk mencari kasab, merasa makan ini kada, untuk mencari bahwasanya kita ini kau melihat sesuatu yang gaib kada. Tapi rasakan bahwasanya kita ini dilihat, diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah itulah kasab yang sebenarnya, Ustaz. Jadi kalau kasab kita melihat akan orang aja itu kada kasab sebenarnya, Ustaz. Itu ujian bagi kita mengamalkan ilmu itu. Tetapi kalau kita merasa diri kita ini dilihat oleh Allah Ta'ala, setiap gerak kita, geritik kita dilihat oleh Allah Ta'ala, nah itulah kasab yang hakiki, namanya kasab yang sebenarnya. Karena apa? Karena di waktu itu berarti kita dilihatkan kebesaran sifatnya, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Berarti itulah kita amalkannya. Jadi sifat ilmu itu cukup belajar satu aja orang bisa, asalkan benar-benar belajar, bisa benar cara memusahadakannya tadi. Nah, apalagi dijelaskan misalnya nangkul syai'in tadi, Allah Ta'ala itu jadi menakluki sekalian asya'a. Nah, belajar biar asya'a itu sesuatu ya. Syai'in itu sesuatu. Mengajar guru ulun itu syai'in itu artinya, atau syai'un itu sesuatu yang halus. Pokoknya nengarannya apapun dilihat kada dilihat itu adalah sesuatu. Dalam kitab fikih disebutkan kalilun, syai'un kalilun. Artinya sesuatu yang sedikit ya diketahui oleh Allah Ta'ala. Itu apalagi diri kita ini nyaman, kita memusahadahkan, yalah kita musahadahkan dulu yang halus. Mau melihat debu itu musahadahkan debu itu yang terbang itu, bahwasanya satu butir debu itu kada lepas daripada ilmu Allah Ta'ala. Dia terbang ke sini, sampai ke sini itu diketahui Allah Ta'ala. Turun, ditampur angin lagi, terbang lagi, sampai dia tuh hancur lebur, diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tuh musyahadahkan dengan diri kita, debu itu aja diketahui Allah Ta'ala. Halusakan diri kita itu, halus di pandangan ilmu Allah Ta'ala. Jadi luar dan dalam kita ini diketahui oleh Allah Ta'ala. Tarik nafas kita, resamakan bahwasanya kita ini diketahui Allah Ta'ala zahir dan batin. Keadaanku ini diketahui zahir dan batin oleh Allah Ta'ala. Geritik batinku ini diketahui oleh Allah Ta'ala. Kehendak hatiku ini diketahui oleh Allah Ta'ala. Rasakan itu seberataan. Rasakan nanti zahir ilmu Allah Ta'ala pada diri kita, maka tenggelamlah kita itu dalam ilmunya, dalam sifat ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dinampakkan sifat itu, berarti kita sudah sampai ma'rifah pada sifat namanya. Itu sudah merasakan kita nih, merasa dilihat, jadi orang nang dilihat harus oleh Allah Ta'ala. Itulah sidin. Allah Ta'ala mengetahui lahir dan batin.
pengetahuannya itu adalah sebenarnya, tiada seperti pengetahuan makhluk. Kada sama melihatnya Allah Ta'ala, kada sama mengetahui Allah Ta'ala, kada sama. Seperti tadi, terkadang didatangi oleh ragu-ragu. Jadi kita ini kadang ragu-ragu. Buktinya apa? Kalau sembahyang masih aja hendak minta lihat manusia. Ba'amaliyah hendak minta lihat manusia aja lagi. Bawiritan hendak minta lihat manusia aja lagi. Berarti itu ragu-ragu namanya sifat kita itu. Dengan Allah Ta'ala ada keraguan masih kita ini. Itu. Tapi jangan adalah kikisahan makam tajrid, jangan adalah kikisahan makam tajrid kada boleh. Artinya mendengar sekali ujar guru mun usaha itu berarti masih kada yakin dengan Allah Ta'ala memberi rezeki. Lalu pian langsung ampih begawi menunggu Allah Ta'ala aja. Padahal makam kita ini masih di asbab lagi. Hanya sekali mendengarkan orang pengajian, hendak makam yang seperti itu kada bisa. Orang masuk makam tajrid ini memang musahadahnya di situ sudah kuat di musahadah di tauhid. Habis itu amaliyahnya istiqamah. Di sampingnya itu amaliyah musahadahnya kuat. Sifat ilmu tadi wiritannya pulang ada yang istiqamah, Ustaz. Wiritannya istiqamah yang diamalkannya itu bertahun-tahun sudah. Sehingga orang ini lama sudah menjalani masa saliknya, masa hendak mencapai wasil ilallahnya. Kalau kita ini belum siap, jangan, Ustaz. Belum siap lagi, dibimbing guru belum lagi. Hendak langsung masuk ke kamar misalnya, tinggalkan seberitaan. Kada bisa, Ustaz. Bisa lah, bisa aja, Ustaz. Cuma yang ditinggalkan di luar ini kayak apa? Ini kita hendak masuk ke makam misalnya salik atau bakhaluat. Kada bisa kita itu. Bagus saja. Jadi kalau kada bisa, tetap aja di makam asbab. Tapi hati kita tetap di makam salik. Kita di makam asbab, tapi kita ini tetap hati kita di makam salik. Artinya diri kita ini tetap begawi, berusaha seperti orang biasa, berdagang, berjualan, jual pentol kah, jual apa kah, tetap jadi makam asbab. Tetapi hati kita ini ujlah sudah, bakhaluat batin lah kita ini. Hati kita tuh berjualan dia, kada ulihan, kada apa. Itu udah dalam ilmunya Allah Ta'ala, dalam ilmunya seperti itu terus diamalkannya. Hatinya selalu ingat terus. Dalamnya berjualan, dalamnya bergaul, tetap hatinya musyahadah aja terus, menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Ini di asbab, cuma orang itu masuk ke dalam salikin namanya, muridin namanya, untuk mencapai wasil. Walaupun ini lama kada apa-apa, tapi pekerjaannya setiap hari musyahadah juga di luar. Hatinya tetap dengan Allah Ta'ala. Badannya seperti biasa di asbab letaknya. Berdiam. Berarti antum nih jadi imam itu. Jadi imam, jangan main masuk kamar masjid nih langsung artinya kada lagi jadi imam. Bisa aja Bang Ustaz. Bisa aja bila jadi imam langsung ulah itu kamar dihiga itu. Jadi bila habis kamat langsung keluar antum dari kamar itu. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dia berkhalwat di atas suhtuh, di atas masjid. Jadi kada bisa ketinggalan. Kada bisa ketinggalan sembahyang Jumat, kada bisa ketinggalan. Kenapa? Berkhalwat jadi masjid. Jangan naik atas itu nah. Mana jurang imam merancak sidin lagi di atas aja. Kan kau aja sudah naik lah. Bila batal turun, habis itu naik pulang ke atas. Ada begaduh lagi Jumatan tuh ya di atas itu. Nampak dimakan barang ayu sama roti banyak-banyak kasih itu. Sango itu sudah masuk kada kuat namanya hatinya kada kuat lagi. Lihat Syekh Abdul Qadir Jailani itu 25 tahun sidin bakhaluat. Sampai sidin itu memakan baju sidin seorang. Memakan baju sidin dimakan sidin. Maksudnya mengganjal parut itu dimakan. Kayak apa? Biar sanggup lah kira-kira. Sanggup baju juga guru aja. Tapi nang di dalam baju dimakan roti banyak bersanggup. Ini anak bahaluat mie sedus. Ya Pak. Di dalam itu ada pulang tiko nang listrik tuh nah. Wah. Balamak imbah keluar haluat. Mie 5 dus habis. 40 hari. Napa ulihan nabahnya aja bahaluat nih. Kayak ini pengkeadaannya sudah aja. Makan mie terus siang malam makan mie. Jadi harus juga kita itu belajar tauhidnya kuat-kuat. Sebenarnya kalau orang itu lah bertakarub bujur-bujur dengan Allah Ta'ala masuk dalam, kan kada merasa lapar. Kada merasa lapar.
Kalau bang biar merasa lapar kada. Yang kita ini merasa lapar memang kita tuh mengatakan lapar, mengatakan parut. Kanyang tuh ingatakan dia makanan kayak ini nah sembahyang mengatakan bah di rumah ya panggang gelisah kita yang ada nih. Sembahyang nih gelisah mengatakan nah makannya apa? Ingatakan gelisah maksudnya tuh terbagi hati kita. Kalau nya masuk pian fokusnya kada ingat apa-apa ya. Lapar kada ingat pian. Biar minum banyu aja ada laparnya. Ada lapar. Coba ipang guru lah aja. Ya coba ya gitu. Tapi hati pian itu harus penuh dulu dengan mahabbah, dengan cinta, mengetahui dengan ilmu tadi. Ini bila dipenuhi itu kita kada merasa apa-apa, Ustaz. Kada merasa apa-apa. Kada merasa apa-apa. Karena bila dilihatkan tuh tadi kita hilang orang berpacaran tuh. Kada ingat lagi nya makan, minum kada ingat lagi. Seharian di rumah pacarnya aja surungi orang banyu kada, dimakani orang kada, kuat aja berduduk. Kuat aja berduduk kada begisiran. Bepandiran tuh, jurang kada uyuh kau bepandiran tuh. Asik berduaan tuh teh, bepandiran. Sama kita bebacaan tuh. Kalau kita tuh bebacaan nih, kuat musyahadahnya dengan Allah Ta'ala. Kuat kita itu merasakan Allah Ta'ala tuh hadir lawan kita. Santai aja tuh, 2-3 jam santai aja. Santai aja. Tapi mun satu mat aja kita duduk nih, macam-macam kita pikirkan, hanya duduk, peringatan dah kendaraan kada berkunci, gelisah dah nah. Mat jangan ke belakang, hati kendaraan. Ada kekanakan beparak di sini kada dapat, ujung putar-putar kayak ini aja nah. Boleh keluar ke paurutan nah luan, jurang. Ya belajarnya aku aja tasalihu buloko aja. Dikira busuk tasalihu kada, melihati barang seorang kalau dicandul diambil orang, sandal kada diambil orang. Berputar-putar itu aja. Ya mudah-mudahan manfaatlah kita ini. Dalam artian kita ini belajar satu aja sifat Allah Ta'ala tuh bian. Tapi belajarlah yang sungguh-sungguh. Belajar dengan cara musahadahnya, cara merasa makannya. Insya Allah bian itu tetamu namanya kalejatan batiniyah bian. Kalejatan batiniyah. Kita ini kalau kalasnya mahapal tuh kekanakan dah. Wujud artinya ada. Lawannya Adam artinya tiada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Lalu kita belajar tingkatakan arti Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma itu. Artinya Allah Taala menjadikan langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Apa garang jadi itu jadi dalil wujud? Itu berarti bukti bahwasanya Allah Taala itu ada. Amunnya langit dan bumi ini kada ada, berarti kada dan menjadikan dirasa makan. Apa garang arti langit dan bumi ini? Langit dan bumi adalah makhluk dan barang di antara keduanya. Siapa barang di antara keduanya? Diri ulun. Berarti diri ulun nih langsung aja musahadakan ke diri kita. Diriku ini berarti diciptakan. Ada dijadikan aku menjadikan seorang, bukan kehendakku, berarti kehendak Allah Ta'ala. Rasakan bahwasanya aku ini berarti bahajat dengan Allah Ta'ala. Aku ini perlu dengan Allah Ta'ala. Terus dirasamakan. Dirasamakan itu panah kita sebuting sifat. Mbak itu panahkan pulang ke sifat ilmu, panahkan pulang sifat kudrat, panahkan pulang pada laisa kamitslihi syai'un. Panahkan terus sehingga kita itu dalam setiap sifat 20 itu kita panah satu persatu, mengerti satu-satu, dibukakan satu-satu sampai kita itu menjadi amaliyah kita, amaliyah batin kita. Jadi kita ini berkumpul dengan orang, di padang sunyi kah? Tetap kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala hadir dengan kita, mesra dengan kita, tajalli di dalam diri kita, tajalli pada gerak kita, tajalli pada pandangan kita, tajalli pada pendengaran kita Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa? Karena dari sifat-sifat 20 tadi kita sudah jadi mengamalkannya, sudah rasam kita mengamalkannya. Seperti itu. Maka kita ini dimakan adalah orang yang arif billah, orang yang dekat dengan Allah Taala, orang yang selalu hadir Allah Taala itu di setiap gerak dan diamnya. Seperti itu. Jadi kita ini panah terus dalam keadaan bukan dalam artian panah itu artinya selalu merasa dekat. Sudah selalu merasa dekat dengan ustaz misalnya. Selalu dekat. Orang tuh cinta dengan gurunya. Rasa gurunya terus ada. Kita tuh ustaz kebiasaan di pesantren. Di pesantren, cinta dengan pesantren. Kita berdiam di rumah ingin rasa pesantren. Rasa di pesantren terus. Kada pernah lepas. Jurang kok bila pian tamat pesantren. Rasa kada pernah aku tamat di pesantren. Karena memang di hati kita tuh kada lepas dari pesantren. Tanya aja orang nemu pacaran tuh lah. Kapan ikam kada ingat pun pacaran ikam tuh? Kada ingat.
Kecuali guringnya nak ingat, bila bangun ingat, karena sudah penuh di hati tadi. Nah, itulah sifat 20. Kada perlu belajar ilmu ma'rifat, ilmu nur, berhimat-himat, kada usah. Isi hati itu dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala dulu. Penuhi rasa makan, nyatakan dalam gerak kita. Sudah itu, sudah hebat dah itu. Sudah mantap, sudah jus, sudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita sabarataan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan mudah-mudahan cepat dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa barik maghasidana wa fir lana ma madha si al-karami ya Rabbi bil Mustafa barik maghasidana wa fir lana ma madha ya wasi al-karami ya Allah biha ya Allah biha bi usnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha بحسن الخاتمة يا الله بها بحسن الخاتمة.